Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Jahroh, kelas 12 IPA 6 nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fisika inti, yaitu radioisotop. Selamat menyaksikan. Radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Jadi, isotop yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop dan bentuknya berbeda-beda. Ada yang berupa padatan atau cairan. Isotop-isotop tidak stabil akan memancarkan sinar-sinar radioaktif untuk menjadi isotop-isotop stabil. Isotop yang tidak stabil disebut dengan radioisotop. Ketika dua atom memiliki jumlah proton yang sama, namun masanya berbeda, itulah yang disebut dengan isotop. Radioisotop produksinya dapat dilakukan oleh manusia dengan cara menembak isotop stabil dengan neutron ke dalam bahan atau target. Penembakan isotop dapat menambah jumlah neutron dalam inti target, sehingga terbentuklah ketidakstabilan inti atom. Lalu sifatnya menjadi radioaktif. Perubahan unsur radioisotop dari satu dan menjadi yang lain tidak akan menyebabkan jenis unsurnya menjadi berbeda. Contohnya seperti unsur O berubah menjadi unsur H. Unsur radioisotop masih sejenis, hanya saja berbeda mas atomnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan radioisotop dalam kehidupan sehari-hari, meliputi yang pertama radioisotop dalam bidang kedokteran. Yang kedua, radioisotop dalam bidang pertanian. Yang ketiga, radioisotop dalam bidang industri. Yang keempat, radioisotop dalam bidang hidrologi. Dan yang terakhir, radioisotop dalam bidang sains. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah radioisotop dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah teknetium 99. Teknetium 99 atau Tc99 disuntikan ke dalam pembuluh darah, kemudian diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu seperti jantung. Sebaliknya, Ti201 akan diserap oleh jaringan sehat pada organ jantung. Kedua isotop ini bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. Gambar dari teknetium 99 atau Tc99 ada pada sebelah kanan gambar pertama. Yang kedua adalah iodin 123 untuk mendeteksi penyakit otak atau untuk mengetahui gangguan ginjal. Gambar dari iodin 123 ada pada sebelah kanan gambar ketiga. Yang ketiga adalah kobalt 60 atau CO60 atau radium 60 yang berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. Gambar dari kobalt 60 atau CO60 ada pada sebelah kanan gambar kedua. Yang terakhir adalah karbon 14 atau C14 yang digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Selanjutnya adalah radioisotop dalam bidang pertanian. Yang pertama, fosfor 32. Fosfor 32 atau P32 yang berguna untuk membuat benih tumbuh lebih unggul dibandingkan dengan induknya. Yang kedua adalah pupuk yang mengandung N15 dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. Gambar di samping adalah gambar dari pupuk N15. Selanjutnya adalah radioisotop dalam bidang industri. Yang pertama adalah radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, radiasi digunakan untuk pengawetan kayu atau barang-barang seni serta mendeteksi pipa. Yang kedua adalah larutan horium pada petromax agar lampu menyala lebih terang. Selanjutnya adalah radioisotop dalam bidang hidrologi. Yang pertama adalah Na24 yang digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Sedangkan jika Na24 dalam bentuk karbonat digunakan untuk menyelidiki kebocoran pipa air di bawah. Yang terakhir adalah radioisotop dalam bidang sains. Yang pertama adalah iodin 131 untuk mempelajari kesetimbangan dinamis. Gambar di sebelah kiri adalah gambar dari iodin 131.
Selanjutnya yang kedua adalah oksigen 18 digunakan untuk mempelajari reaksi esterifikasi. Dan yang terakhir adalah karbon 14 untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Maka kesimpulan dari pemanfaatan radioisotop dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama pada bidang kedokteran, yaitu dapat mendeteksi kerusakan jantung dan otak, mematikan sel kanker dan tumor, mencari ketidaknormalan diabetes dan anemia. Yang kedua pada bidang pertanian, yaitu dapat membuat benih tumbuhan lebih unggul dan menyerap pupuk dengan sempurna. Yang ketiga adalah pada bidang industri, yaitu vulkanisasi lateks alam, memeriksa cacat logam, pengawetan kayu, lampu menyala lebih terang, serta mendeteksi kebocoran pipa. Yang keempat pada bidang hidrologi, yaitu mempelajari kecepatan aliran sungai. Dan yang terakhir adalah pada bidang sains, yaitu mempelajari kesetimbangan dinamis, reaksi esterifikasi, dan mekanisme reaksi fotosintesis.